Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah penonton sekalian, hari ini kita akan membicarakan tentang Abu Nawas. Ini termasuk nama yang mungkin tidak asing kita dengar, yang mana ketika nama ini disebut, maka yang akan terpintas di pikiran kita adalah beliau adalah seseorang yang bijaksana, lucu, dan banyak menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masanya. Jadi Abu Nawas ini hidup pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Siapakah beliau? Beliau adalah pemimpin dinasti Abbasiyah yang kelima. Beliau terlahir pada tahun 747 Masehi di Iran, ya. Dan beliau wafat pada tahun 814 Masehi. Akan tetapi masalah wafatnya ini ada banyak perbedaan pendapat, ya. Dan beliau dimakamkan di Baghdad. Jadi usia beliau itu kurang lebih 34 tahunan, 74 tahunan. Beliau terlahir sebagai seorang yatim, dan kemudian ketika sudah beranjak dewasa, ibunya membawa Abu Nawas, yang sebenarnya nama asli beliau adalah Ali Al-Hasan bin Al-Hakami, ya. Jadi Abu Nawas ini gelar saja. Kalau orang dulu itu memang suka disebut binnya, ya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan. Affan itu orang tua, ya. Kalau kita sekarang ini kalau disebut nama orang tua ya bisa malu, ya. Kalau di tempat kita ini kalau disebut nama sekaligus nama orang tua malu, ya. Entah kenapa, seperti orang itu mengejek lah atau apa gitu. Berbeda dengan adat orang-orang di Arab itu suka menyebut binnya. Itu untuk membedakan, karena Umar itu mungkin banyak di sana. Tapi kalau ketika binnya disebutkan, orang tahu spesifiknya Umar yang mana. Nah, ibunya membawa Abu Nawas ke Irak, Basra, untuk belajar ilmu hadis, sastra bahasa Arab, dan ilmu Al-Quran. Karena memang sih dunia ini sudah melalui beberapa hal-hal yang menonjol pada masanya. Contohnya di zaman Rasulullah itu masalah sastra bahasa sangat-sangat diagungkan. Maka bagi siapa yang penyair-penyair puisi, kata-kata yang indah itu sangat dipuji-puji dan terkenal di masa Rasulullah itu. Oleh karena itu Al-Quran turun untuk mengalahkan semua puitis-puitis para penyair-penyair Quraisy waktu itu. Dan sekarang ini yang berkembang adalah tentang teknologi. Tapi Al-Quran pun tidak kalah dengan itu. Ternyata Al-Quran sudah banyak juga membuktikan hal-hal ilmiah yang menyangkut tentang hal-hal yang sifatnya teknologi. Al-Quran lebih dulu tahu daripada ilmu teknologi saat ini, banyak halnya. Nah, setelah berguru tadi, ternyata Abu Nawas ini berhasil. Orangnya cerdik, ya, sehingga banyak puisi-puisi yang cukup terkenal yang dikarang oleh beliau. Akan tetapi masa muda beliau itu, ya namanya masa muda, banyak puisi-puisi beliau itu yang berbicara tentang cinta, tentang masa muda laki-laki, ya, huru-hara itulah masa muda macam-macam. Tapi ada juga yang sifatnya Islami, ya, ada juga. Salah satunya lagu yang mungkin sudah sering kalian dengar, yaitu lagu Al-I'tiraf.
Insya Allah nanti saya mau coba juga menyanyikan lagu Al-I'tiraf yang bermakna pengakuan ya, karena beliau merasa berdosa lah, tidak pantas masuk surga gitu. Tapi nang lucunya ya, beliau merasa tidak mampu masuk ke dalam surga, tapi tidak mau juga masuk dalam neraka. Ini kan lucu ini istilah kata itu. Nah, banyak kasus yang beliau selesaikan karena kecerdikan beliau ya. Jadi yang ingin saya paparkan di sini tentang salah satu ceritanya ya, semoga penonton terhibur dan terus menyimak video ini sampai habis. Pernah suatu ketika raja ini seperti sudah kebingungan karena kas negara, keuangan negara ini sepertinya menipis terus, padahal pengeluaran tidak sesuai dengan anggaran. Tidak terlihat hasilnya, uang tadi kemana larinya, tetapi anggarannya kok berkurang gitu. Sehingga ada yang menyarankan untuk menanyakan Abu Nawas untuk bisa menangkap siapa sih pelaku yang membuat keonaran ini. Akhirnya dipanggil Abu Nawas dan diajukanlah permasalahan tadi dan disanggupi oleh Abu Nawas. Pulang beliau berhari-hari untuk memikirkan cara untuk menangkap siapa sih pembuat onar ini. Akhirnya pada waktu yang ditentukan, Abu Nawas datanglah ke kerajaan Khalifah Harun al-Rashid. Akan tetapi beliau ketika melalui penjaga pintu, sepertinya penjaga pintu ini seperti mau membuat masalah sama Abu Nawas nih. Dijahilinnya Abu Nawas, gak boleh masuk, harus ini, harus itu dulu, harus jongkok misalkan, atau harus bayar dulu. Karena jengkel, Abu Nawas bilang begini saja, kalau nanti saya dapat hadiah dari Paduka Raja, saya akan kasih hadiah tadi semuanya untuk kamu dah. Mendengar tawaran ini, penjaga pintu gerbang tadi senang. Oh iya dah, silakan masuk. Masuklah Abu Nawas menemui raja tadi. Akhirnya beliau mulai berdialog. Di situ juga terkumpul ada Menteri Keuangan, Menteri Perhutanan, Menteri Sosial, ya lengkap, Menteri Perikanan, Menteri Laut, lengkap lah, Pertahanan dan lain sebagainya. Dan di tengah ada Baginda Raja. Bagaimana wahai Abu Nawas? Sudah ada solusinya? Oh sudah ada Paduka Raja. Solusinya ada di sini. Waktu itu Abu Nawas sedang mengenakan topi ya. Ada topi khas Abu Nawas itu, seperti peci atau kopiah bahasa kita di sini. Wahai raja, di sini ada, di dalam kopiah peci topi saya ini ada surga. Terkejutlah semua yang mendengar. Benar ya? Benar. Akan tetapi yang bisa melihat surga dan bidadari yang ada di dalam topi saya ini hanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang beriman gitu. Wah, penasaran nih raja nih. Akhirnya oh iya dah, kalau begitu kita mulai aja dari ujung. Satu persatu nih melihat topi Abu Nawas. Padahal topi itu ya karena sering dipakai penuh dengan keringat lah, daki, taimanan kalau bahasa kampung di sini, seperti yang ada bintik-bintik hitam itu, berbau lah pokoknya, lama sudah nggak dicuci kan. Akhirnya dari ujung ke ujung yang satu muka. Di dalam hati orang yang melihat tadi sambil melihat ke yang lain kan, nggak ada apa-apa ini. Karena memang tidak ada apa-apa di dalam topi itu. Karena
takut disangka tidak jujur dan tidak beriman tadi, tidak soleh orangnya jahat, nakal mungkin. Aku aja ada luar biasa ini surganya ini. Itu tuh ada yang lari-lari tuh bidadarinya tuh, ngaku-ngakunya gitu, lempar. Yang lain juga begitu. Terpana saya memandang surga ini, seolah-olah ada melihat terus sampai ke ujung lagi. Ini belum pernah saya melihat surga seindah ini, katanya di samping dengan temannya, seolah-olah melihat. Ditutup. Akhirnya yang sang raja yang penasaran ingin melihat mengambil itu dengan tiba-tiba, sini saya mau lihat. Ketika dibuka, malah raja ini kebauan dan membalik-balik topi tadi. Mana ada ini surganya ini, mana ada. Kemudian raja berdiri, wahai menteri-menteri sekalian, sayalah orang yang paling tidak jujur di sini. Seolah-olah percaya dengan ucapan Abu Nawas tadi. Lalu Abu Nawas berdiri, wahai raja yang maha adil, wahai raja yang bijaksana, sesungguhnya bukan Andalah yang tidak jujur, akan tetapi semua menteri-menteri Anda itu tidak jujur semuanya. Akhirnya semuanya serentak dihukum. Ini tipu muslihatnya Abu Nawas nih untuk memojokkan agar terlihat siapa sih yang salah, siapa sih yang benar. Inilah cara yang dipikirkan oleh Abu Nawas. Jadi jangan sampai kita dengan sebab gengsi atau merasa nanti dikucilkan lalu kita membuang kejujuran. Jangan sampai. Apapun kondisinya, bagaimanapun dan bagaimanapun, dimanapun kita berada posisinya, tetap harus jujur, itu dipelihara. Karena jujur merupakan modal yang sangat besar dalam kehidupan kita, sangat penting untuk kita miliki, untuk setiap orang miliki. Nah, akhirnya permasalahan di kerajaan terselesaikan. Ternyata yang selama ini mengurangi kas negara adalah pejabat Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, kemudian raja ingin memberikan hadiah. Wahai Abu Nawas, saya sudah berjanji ingin memberikan hadiah. Kira-kira apa hadiah yang ingin kau minta? Kemudian Abu Nawas meminta hadiah yang agak aneh. Jarang ada yang meminta seperti itu, bahkan tidak ada. Kata Abu Nawas, wahai raja, saya ingin meminta 100 kali cambukan. Makin bingung nih raja. Sudah membantu, seharusnya setidaknya ya uang kah, emas kah, jabatan kah, kedudukan kah misalkan. Ini tidak meminta 100 kali cambuk. Benar nih Abu Nawas, benar wahai raja. Saya tadi berjanji dengan pengawal, penjaga pintu yang ada berada di gerbang muka, bahwasanya nanti apabila saya mendapat hadiah dari paduka raja, saya akan berikan semuanya hadiah tadi kepada dia. Dan itu yang saya minta. Akhirnya dipanggillah pengawal tadi. Pengawal, saya sudah selesaikan masalah di sini. Dan saya akan menepati janji saya bahwasanya ketika saya mendapat hadiah, saya akan berikan hadiahnya cash full dah untuk diri situ dah. Mana hadiahnya, mana hadiahnya? Itu 100 kali cambuk. Akhirnya kena cambuklah pengawal tadi. Begitu cerdik Abu Nawas ini ya. Banyak lagi insya Allah nanti kalaunya penonton suka akan dilanjutkan dengan cerita-cerita yang lain. Karena dulu saya juga waktu ngajar di SD senang cerita-cerita Abu Nawas ini, karena mereka senang ya, karena memang dunia bermain untuk SD itu masih banyak,
suka mendengar kisah-kisah seperti ini. Saya harap penonton terhibur dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.